Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kreativitas dan inovasi bisnis. Kita berada di pertemuan ketiga ya teman-teman semua. Oke, kita langsung saja untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari terkait tantangan implementasi dalam inovasi. Jadi setiap inovasi yang akan kita jalani dan akan kita terapkan di dalam sebuah bisnis tentunya akan mengalami yang namanya sebuah tantangan. Tantangan ini bisa terjadi di saat proses di mana kita sedang menerapkan inovasi atau sedang mengimplementasikan inovasi tersebut kepada perusahaan kita ataupun kepada produk yang akan kita berikan inovasi seperti itu. Nah, tantangan implementasi secara e-government atau electronic government adalah cara berpemerintah untuk melaksanakan fungsi pelayanannya terhadap masyarakat. Jadi, biasanya untuk masyarakat di era saat ini yang dimana teknologi itu amat sangat berjalan dengan cepat ya teman-teman. Jadi mereka memaknai sebuah e-government ini di mana dia berjalan sendiri. Kemudian yang kedua, belum mendukung sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, peraturan, prosedur, dan SDM-nya. Yang ketiga, terbatas pada situs web Pemda yang dibuat sendiri dan butuh waktu lama. Jadi teman-teman, salah satu contoh implementasi yang dijelaskan dalam buku ini adalah adanya e-government, di mana e-government ini sebenarnya sesuatu yang dia masih secara sistemnya aja, secara situs webnya aja, tetapi belum didukung dengan adanya sistem manajemen dan proses kerja yang efektif. Sehingga meskipun dia sudah menggunakan teknologi yang kekinian, tetapi belum didukung dengan adanya manajemen atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Sehingga dinilai dengan adanya e-government ini, implementasinya pun dinilai masih belum efektif, teman-teman. Itulah kenapa setiap implementasi suatu inovasi, contohnya di e-government ini, tantangannya ada banyak sekali, terutama di SDM-nya yang belum mumpuni untuk bisa menggunakan situs web. Jadi ketika memang ada ada masyarakat yang memang sedang membutuhkan bantuan layanan dari pemerintah yang sebenarnya tujuannya untuk mempermudah, tetapi memang di sini masih mengalami kendala karena SDM-nya dari pemerintah pun atau karyawannya pun atau pegawainya pun masih belum memiliki SDM yang cukup, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih baik lagi. Kemudian di sini ada konsep implementasi inovasi. Jadi inovasi itu ke dalam suatu organisasi itu merupakan suatu proses penggunaan inovasi oleh karyawan secara tepat dan berkomitmen, di mana keputusan yang dibuat oleh manajer organisasi senior bahwa karyawan dalam organisasi akan menggunakan inovasi dalam pekerjaan mereka. Jadi, inovasi itu dalam implementasinya itu diharapkan ketika memang sudah diputuskan oleh atasan, itu karyawan bisa berkomitmen dengan inovasi yang sudah disepakati bersama. Agar apa? Agar inovasi itu bisa terimplementasi dengan baik. Jadi, suatu inovasi itu kan dibuat karena inovasi itu nanti pada akhirnya akan membuat suatu iklim baru, yang dimana jika iklim baru itu juga dibarengi dengan adanya nilai-nilai inovasi yang cocok yang ada di dalam suatu organisasi, maka dari segi karyawan pun akan muncul yang namanya komitmen. Sedangkan dari iklimnya itu, iklim untuk inovasinya itu akan muncul yang namanya keterampilan, di mana keterampilan ini nanti yang akan menghasilkan yang namanya insentif dan disinsentif. Dan yang kedua adalah tidak adanya hambatan. Karena apa? Karena kalau misal iklimnya ini didukung dengan nilai-nilai inovasi yang baik, di mana karyawannya oke, atasannya oke untuk memberikan insentif dan disinsentif, artinya hambatannya pun akan minimal atau bahkan tidak ada hambatan. Kemudian karena dari adanya kedua hal tersebut, maka akan terjadi adanya efektivitas implementasi, yang dimana kalau memang implementasinya ini efektif, maka di sini akan ada yang namanya akurasi strategis adopsi inovasi. Jadi untuk melihat apakah
implementasinya ini sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan di awal. Jika memang iya, maka itu akan memperkuat yang namanya efektivitas inovasi. Artinya inovasinya berhasil untuk diterapkan. Seperti itu. Nah, di sini ada kegagalan yang menyebabkan implementasi inovasi ini gagal untuk diterapkan. Yang pertama adalah pembuatan keputusan yang salah. Artinya di sini atasan dia membuat suatu inovasi yang salah. Yang kedua, karyawan jarang menggunakan inovasi. Jadi di mana karyawan ini kalau dia tidak komitmen, artinya dia tidak akan menerapkan inovasi yang sudah disepakati, seperti itu, yang sudah ditetapkan oleh atasan. Itu namanya dia nanti akan yang namanya kayak ya sudah dia akan menggunakan cara-cara lama, karena inovasi ini kan biasanya menerapkan cara-cara baru yang biasanya belum tentu bisa diterima, seperti itu. Kemudian kurang konsisten dan kurang tekun, karena balik lagi bahwa yang namanya inovasi itu di mana karyawan harus konsisten untuk menjalankannya. Kemudian di sini iklim organisasi untuk implementasi. Menurut Schneider dan kawan-kawan tahun 2013 mendefinisikan iklim sebagai persepsi karyawan tentang peristiwa, praktik, dan prosedur, serta jenis perilaku yang dihargai, didukung, dan diharapkan dalam suatu pengaturan. Ada 3 ciri khas dalam konseptualisasi Schneider tentang iklim perlu diperhatikan. Yang pertama, konsep yang menyoroti persepsi karyawan bukan evaluasi mereka terhadap lingkungan kerja mereka. Jadi di sini tuh lebih kepada gimana sih persepsi karyawan terhadap iklim organisasi dengan adanya diterapkannya si inovasi ini, dengan lingkungan kerja yang memang mereka harus berubah, itu harus gimana, mereka tuh harus melihat itu semua. Kemudian menarik perhatian pada persepsi bersama karyawan. Yang ketiga, bukan pandangan individu dan istimewa karyawan. Artinya bahwa persepsi yang dilihat di sini itu secara overall, bukan secara beberapa individu karyawan aja, tapi overall karyawan harus diperhatikan persepsinya seperti apa. Iklim yang dilihat dalam implementasi inovasi adalah terkait pertama, pelatihan dalam penggunaan inovasi. Karena inovasi adalah menerapkan cara-cara baru salah satunya, jadi perlu diadakannya latihan agar mereka terbiasa menggunakan cara baru. Kemudian layanan dukungan pengguna, karena di dalam inovasi biasanya harus ada layanan yang memang bisa mendukung mereka untuk menerapkan cara-cara baru. Kemudian waktu untuk bereksperimen dengan inovasi harus ada. Kemudian yang keempat, ujian dari supervisor untuk penggunaan inovasi. Agar apa? Agar karyawan itu ketika memang mengalami kesulitan untuk berinovasi karena harus menggunakan cara-cara baru, tetapi ketika berhasil dan diberi pujian oleh supervisor, mereka akan semakin semangat dan termotivasi untuk terus menerapkan cara-cara baru tersebut dengan lebih konsisten. Kemudian insentif keuangan untuk pengguna inovasi, khususnya bagi karyawan, itu tadi agar adanya insentif ini bisa meningkatkan motivasi juga. Yang keenam, penugasan kembali pekerjaan atau penghapusan pekerjaan bagi mereka yang menggunakan inovasi. Kemudian yang ketujuh, kendala anggaran pada biaya implementasi. Ini harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian yang kedelapan adalah keramahan pengguna dari inovasi. Jadi usahakan inovasi ini benar-benar bisa ramah ya, jadi bisa digunakan dan diterapkan dan berjalan dengan baik dalam proses implementasinya. Oke, selanjutnya terkait dengan pengaruh iklim organisasi untuk implementasi. Iklim implementasi yang kuat mendorong pengguna inovasi dengan yang pertama, memastikan keterampilan karyawan dalam penggunaan inovasi. Kenapa? Karena dengan adanya iklim implementasi yang kuat, jadi dia itu bisa memastikan bahwa karyawan itu sudah terbiasa dan memiliki keterampilan baru akibat dari adanya cara-cara baru atau inovasi baru yang sedang diimplementasikan. Kemudian yang kedua, memberikan insentif untuk penggunaan inovasi dan disinsentif untuk penghindaran inovasi. Hal ini bertujuan agar semua komponen, khususnya karyawan ini, dia bisa bisa menerima inovasi yang diberikan
yang diimplementasikan dan yang disetujui oleh atasan agar apa? Agar inovasi itu berjalan dengan baik. Bagi yang menjalankan, dia akan mendapatkan insentif atau bonus. Bagi yang tidak menjalankan, dia akan mendapatkan punishment atau hukuman. Dan yang ketiga adalah menghilangkan hambatan dalam penggunaan inovasi. Jadi, dengan adanya sistem insentif dan disinsentif ini, harapannya adalah bisa menghilangkan hambatan dalam penggunaan inovasi. Karena balik lagi bahwa iklim implementasi ini adalah salah satu upaya yang dibentuk oleh organisasi agar inovasi itu bisa berjalan dengan baik, agar komitmen antara karyawan dan komitmen juga dari atasan terkait dengan inovasi itu berjalan dengan baik, sehingga hambatannya pun juga berkurang atau bahkan hilang. Di sini menurut buku Hasibuan ini, dia mengatakan bahwa semakin kuat iklim organisasi untuk implementasi inovasi yang diberikan, maka semakin besar inovasi tersebut digunakan oleh karyawan, asalkan karyawan berkomitmen untuk menggunakan inovasi. Memang pada buku ini terkesan bahwa karyawan itu kuncinya, tapi sebenarnya kuncinya adalah dari dua aspek. Yang pertama, pimpinan, di mana pimpinan itu kalau membuat keputusan inovasi pun juga harus yang tepat, yang sesuai dengan budaya, dan usahakan memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari seluruh aspek bidang yang ada di dalam organisasi. Karena kalau misalnya inovasi ini tidak didukung dari atasan maupun bawahan, maka tidak akan terjalin yang namanya komitmen. Karena balik lagi bahwa insentif dan disinsentif ini kan keputusan juga dari atasan. Kalau memang itu tidak diberikan oleh atasan, saya yakin bahwa inovasi yang sudah ditetapkan, sudah disepakati pun bisa mengalami kegagalan atau implementasinya pun uh, bakal batal terjadi seperti itu. Nah, di sini ada batasan iklim organisasi untuk implementasi. Pernyataan asalkan karyawan berkomitmen untuk menggunakan inovasi menunjukkan batasan untuk iklim organisasi. Artinya bahwa suatu iklim organisasi ini berbatas pada komitmen dari pengguna inovasi. Karena memang iklim organisasi ini kan berkaitan dengan orang-orang yang berkaitan di dalam suatu organisasi, yang dimana iklim ini terbentuk dari karyawan yang ada di dalam organisasi. Jadi biasanya memang seorang pemimpin itu jarang sekali untuk bisa membentuk organisasi, bisa membentuk iklim organisasi. Yang bisa membentuk pada akhirnya itu dan yang bisa menjalankan adalah karyawan. Sehingga batasan dalam iklim organisasi ini adalah komitmen dari karyawan tersebut untuk bisa menggunakan atau mengimplementasikan inovasi yang telah disepakati. Iklim implementasi yang kuat memberikan insentif dan disinsentif untuk penggunaan inovasi itu merupakan hal yang dapat muncul dengan sendirinya dan mendorong penggunaan inovasi yang sesuai. Jadi sebisa mungkin iklimnya itu bisa diterapkan dengan baik. Nah, di sini kesesuaian inovasi dengan value. Komitmen karyawan untuk penggunaan inovasi adalah fungsi dari kesesuaian yang dirasakan antara inovasi dengan nilai-nilai karyawan, di mana nilai adalah keyakinan umum yang bertahan lama tentang keinginan pribadi dan sosial dari mode perilaku atau keberadaan kondisi akhir. Menurut Kabanov dan kawan-kawan tahun 95, individu memiliki nilai seperti halnya kelompok, organisasi, masyarakat, dan budaya nasional. Jadi teman-teman, seorang pemimpin itu yang paling berat di dalam implementasi inovasi adalah bagaimana dia bisa menciptakan inovasi yang itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Agar apa? Agar proses implementasinya itu berjalan dengan baik. Karena kalau inovasi yang disepakati itu tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada di suatu yang diyakini oleh karyawan, nilai-nilai yang sudah dianut oleh karyawan, maka implementasinya pun akan berjalan dengan tidak sesuai dengan rencana atau bahkan gagal. Itu kalau inovasinya tidak sesuai dengan nilai. Nah, yang terakhir di sini adalah pengaruh iklim implementasi dan kesesuaian inovasi.
berkaitan dengan nilai terhadap pengguna inovasi. Yang pertama, ketika nilai-nilai inovasi memiliki kesesuaian dan iklim implementasi yang kuat, maka di sini karyawan akan terampil dalam penggunaan inovasi. Artinya hambatannya di sini bisa berjalan, hambatannya bisa hilang atau hanya sedikit gitu. Kemudian insentif untuk penggunaan inovasi dan disinsentif untuk penghindar inovasi cukup. Hambatan untuk penggunaan inovasi sedikit dan karyawan cenderung sangat berkomitmen untuk penggunaan inovasi mereka. Jadi di sini apabila nilainya itu sesuai dengan iklim organisasi atau iklim implementasi organisasi yang kuat, maka hal ini adalah kondisi yang dimana yang diharapkan oleh seorang atasan agar implementasinya berjalan dengan mudah dan efektif serta efisien. Kemudian ketika kecocokan nilai inovasi itu baik, tapi iklim implementasi organisasinya lemah, maka pengguna yang ditargetkan berkomitmen untuk menggunakan inovasi, tetapi mereka kurang memiliki keterampilan dan mengalami sedikit insentif, maka akan banyak hambatan dalam penggunaan inovasi. Hal ini kenapa? Karena iklimnya kurang kuat. Nilainya sudah cocok, cuman iklimnya ini kurang kuat sehingga keterampilan yang dimiliki karyawan itu tidak meningkat dan pada akhirnya insentif ini tidak berjalan dengan baik dan ada banyak hambatan di dalam pengimplementasian inovasi. Kemudian yang kondisi terakhir yang paling buruk adalah ketika nilai kecocokan nilai dengan inovasi itu buruk, namun iklim implementasi itu kuat. Di sini akan terjadi yang namanya resistensi karyawan, karena karyawan nggak mau berubah dengan adanya inovasi, karena inovasinya terlalu berbeda dengan nilai-nilai mereka yang sudah mereka biasa jalankan, sehingga yang terjadi adalah resistensi. Hal ini yang amat sangat sering terjadi, namun ini adalah hal yang sering banget ingin dihindari oleh atasan ketika memang mereka harus menerapkan yang namanya inovasi baru di dalam suatu perusahaan. Sehingga kesimpulannya di sini bahwa di dalam kita melakukan implementasi suatu inovasi itu amat sangat banyak tantangannya. Kita harus membuat iklim yang bagus, harus mengetahui nilai-nilai yang memang sering dipakai karyawan di dalam suatu organisasi. Kita buatlah inovasi yang tidak jauh dari nilai-nilai yang sudah ada di dalam suatu organisasi agar dalam pengimplementasian inovasi yang baru ini bisa berjalan dengan baik dan ada komitmen dari seluruh aspek yang ada di dalam organisasi seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat kontak personal ataupun bisa komen di dalam video ini. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.